Lihat ya di, pasokan di daerah, memang kalau dilihat tadi yang saya sampaikan di daerah-daerah tersebut di pasokan produksi tidak terganggu ya dari sisi pasokannya. Hanya saja yang tadi, akan menyebabkan secara keseluruhan, dari produksi padinya, akan menurun. Nah misalnya, tadi di 47 kabupaten di mana petani yang mengelola lahan kurang dari 2.000 meter persegi misalnya setiap kali panen itu sudah, mengalami kerugian kalau dihitung-hitung bisa sampai 250.000 dan ini terus berlangsung sampai sekitar, bulan Juni 2022 karena di 4 bulan pertama ini tentunya HPP di tingkat petani bawah ya, HPP-nya itu sudah mencapai 4.200 meskipun 3 bulan terakhir dari Juli sampai September, harga GKP dan harga beras terus terus naik. Jadi memang, ini akan berakibat dari ketidakseimbangan ya dan khawatir nanti produksi padi kita itu akan menurun. Baik, kalau sekarang yang dipantau oleh HKTI ini penurunannya sudah berapa persen karena adanya kerugian ini? Kalau melihat dari, presentasi, di sentra-sentra yang kita melihatnya di sentra-sentra yang fokus terhadap, produksi padi ya misalnya di Kalimantan, terus, beberapa di Sulawesi Selatan. Memang ada di sekitar 7 ya, 7 sentra produksi, di atas yang memproduksi padi, di atas 1 juta ton. Misalnya di Jawa Timur, provinsi dengan lahan baku sawah terluasnya itu misalnya 1.214.000 hektar, dengan produksi beras mencapai 5,5 juta ton. Nah, disusul dengan Jawa Tengah, misalnya ada seluas 1.040.000 hektar dan Jawa Barat 928.000 dengan produksi beras 5,2 juta ton. Terus penyusul ada Jawa Barat, terus Sumatera Selatan, terus di Lampung juga dengan luasan 361.000 hektar dengan produksi 1,2 juta ton dan Sumatera Utara seluas 308.000 dengan produksi beras 1,1 juta ton. Dan kalau dilihat dari sini, memang angka penurunannya tidak begitu terlihat ya di sentra-sentra produksinya. Baik, kita beralih ke Pak Sutarto. Pak Sutarto tadi disampaikan oleh Ibu Rina, ini memang terjadi penurunan produksi juga di beberapa sentra begitu karena adanya kerugian ini. Tapi secara pasokan, apakah kondisi pasokan beras saat ini masih terpantau aman kalau dari Perpadi? Ya, kalau memang begini, panen ini kan pada dasarnya panen raya itu terjadi pada 2 kali ya. Yang pertama sekitar bulan Maret, April, kemudian yang kedua sekitar Juli, Agustus. Namun demikian, panen ini juga tidak serentak seluruh Indonesia. Nah, hari-hari ini memang konsentrasi panen kita itu ada di Sulawesi dan juga ada di daerah Nusa Tenggara. Meskipun panen ini tidak terlalu besar seperti panen pertama. Nah, saat ini pada dasarnya pasokan itu pada dasarnya masih mencukupi dan masih lancar. Kalau saya melihat data dari BPS pun sebenarnya produksi pada bulan-bulan bahkan pada bulan September ini menurut perkiraan BPS ini justru masih surplus yang biasanya itu minus. Nah, jadi faktor yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya pergerakan gabah dari Sulawesi ke Pulau Jawa, kemudian juga dari Sulawesi bahkan sampai Aceh, ini harus lancar. Nah, kalau ini lancar, tentunya ini akan pasokan ini akan menyebabkan tidak terjadinya gangguan harga yang mengkhawatirkan. Karena kalau pasokan-pasokan ini terganggu, misalnya dengan kebijakan pemerintah juga ikut merebut pasar gabah atau pasar beras yang dari Sulawesi yang sekarang sedang panen, mungkin September ini akan selesai, kemudian baru setelah itu panennya kecil, itu yang akan juga mendorong terjadinya kenaikan harga. Jadi sepanjang kalau kita melihat data dan melihat
keadaan di lapangan itu pasokan cenderung memang seperti ini normalnya, hanya yang terjadinya kenaikan harga gabahnya itu sendiri. Jadi gabah ini memang sudah naik di lapangan. Baik,